Sejumlah pejabat apresiasi inovasi Kota Madiun. Pemkot Madiun genjot program strategis menuju kota sehat. Wali Kota panen jagung ungu hingga lakukan percepatan stunting. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima kunjungan sejumlah pejabat, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono, hingga tim penggerak PKK Kabupaten Bantul. Sejumlah apresiasi diberikan atas inovasi Kota Madiun, khususnya transformasi TPA Winongo. Sementara itu, Kota Madiun juga tengah dinilai dalam program Kota Sehat dan penghargaan nama rupa bumi tingkat Jawa Timur. Kota Madiun kembali mendapat kunjungan pejabat daerah lain. Kali ini Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, Emi Masruroh Halim, yang datang berkunjung. Istri Bupati Bantul itu datang beserta rombongan Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten setempat. Rombongan disambut Wali Kota Madiun Dr. Maidi di Balai Kota Jumat 19 September. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Madiun Yunis Setiawati Maidi bersama jajaran pengurus. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Wali Kota Dr. Maidi menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Silaturahmi antar daerah menjadi sarana penting untuk mempererat sinergitas. Selain itu, untuk membuka ruang bertukar pengalaman dalam mendukung program pembangunan daerah. Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bantul, Emi Masruroh, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah Kota Madiun. Emi berharap kunjungan tersebut menjadi jembatan bagi kerjasama dan sinergi yang lebih luas ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun menjadi salah satu daerah yang masuk penilaian penghargaan penyelenggaraan nama rupa bumi tingkat Provinsi Jawa Timur 2025. Setelah melalui tahapan penilaian secara daring, kini tim juri hadir langsung ke Kota Madiun untuk melakukan verifikasi lapangan. Kedatangan tim juri disambut langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi di Balai Kota, Senin 22 September malam. Turut hadir dalam rombongan antara lain Dr. Lili Pujiastuti, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hafid, Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupa Bumi Badan Informasi Geospasial atau BIG, serta Hari Ferdiansyah, Surveyor Pemetaan Madya BIG. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menegaskan komitmen Pemkot Madiun dalam menata tata ruang dan penamaan rupa bumi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan pembangunan Kota Madiun yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Sebagai informasi, Pemkot Madiun mengusung inovasi Sirupa, Sistem Informasi Rupa Bumi dalam ajang kali ini. Aplikasi tersebut memberikan informasi yang memberikan metadata terkait informasi geospasial Kota Madiun. Sementara itu, Dr. Lili Pujiastuti menuturkan bahwa penghargaan ini merupakan program perdana di Jawa Timur. Dr. Lili mengatakan, Kota Madiun termasuk salah satu daerah yang dinilai siap mendukung kebijakan tersebut. Penilaian lapangan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke sejumlah lokasi, mulai dari Pahlawan Street Center atau PSC hingga titik nol Kota Madiun. Hasil verifikasi diharapkan semakin memperkuat identitas Kota Madiun dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penilaian program Kabupaten atau Kota Sehat atau KKS di Kota Madiun telah dimulai. Selasa 23 September, tim verifikasi KKS Pusat memvalidasi sejumlah objek tatanan pelaksanaan KKS, termasuk meninjau transformasi TPA Winongo yang digadang-gadang menjadi nilai tambah Kota Pendekar. Ketua tim verifikasi KKS Pusat, Sofyan Afendi, mengatakan penilaian tersebut dilakukan selama 2 hari, yakni pada tanggal 23 sampai 24 September. Di hari pertama ada 8 lokus atau objek tatanan yang ditinjau, mulai dari TPA Winongo, instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT, SMP Negeri 1 Madiun, Terminal Purboyo Madiun, Puskesmas Sukosari, Pondok Lansia,
PT Reka Indo, hingga Padepokan PSHWTM. Bicara program inovasi, Sofyan menilai transformasi TPA Winongo hingga pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi nilai plus bagi Kota Madiun. Sebab program tersebut satu-satunya di Indonesia. Sofyan menerangkan pemilihan lokus menyesuaikan 9 tatanan utama, meliputi kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pendidikan, pasar, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perkantoran dan industri, perlindungan sosial, hingga penjagaan dan penanganan bencana. Sofyan menambahkan dari 9 tatanan tersebut, tiap tatanan punya banyak indikator pokok dan pendukung yang harus dipenuhi untuk mencapai penghargaan Swastisaba, baik itu di tingkat Padepa, Wiwerda maupun Wistara. Sementara itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi membenarkan adanya penilaian program KKS oleh tim verifikasi KKS Pusat. Pun tak menampik bahwa verifikator memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Kota Sehat. Wali Kota berharap Kota Madiun berhasil membawa pulang penghargaan Swastisaba dari Kementerian Kesehatan RI. Wali Kota menegaskan, pelaksanaan program KKS berjalan apa adanya. Apa yang dilihat tim verifikasi sesuai dengan kondisi real di Kota Madiun. Tidak dinilai, ini kewajiban saya. Dinilai tidak dinilai, kota kita harus sehat. Ini jangan sampai bahwa karena mau dinilai begini, itu harus sudah. Itu kewajiban saya, pelayanan pada masyarakat. Kalau toh itu ada penilaian dari pusat kita juara, ya alhamdulillah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Predikat Zona Integritas ZI untuk organisasi perangkat daerah OPD di Kota Madiun tampaknya bakal bertambah. Terbaru ada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Madiun yang mengajukan penilaian. Tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kemenpan RB pun datang berkunjung Senin 22 September. Penilaian yang berlangsung di DPMPTSP itu juga dihadiri Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Wali Kota Dr. Maidi menegaskan OPD pelayanan di Kota Madiun wajib berpredikat ZI ke depan. Hal itu penting untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBK. Karenanya Wali Kota berharap OPD yang mengajukan penilaian agar maksimal dan mendapatkan nilai optimal. Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Salah satunya melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Artinya OPD yang mengajukan penilaian ZI harus bisa mewujudkan hal tersebut. Berbagai upaya mewujudkan ZI sudah dilakukan sebelumnya, salah satunya studi banding ke lembaga yang sudah mendapatkan predikat tersebut. Seperti studi banding ke RSUD Dr. Sudono beberapa waktu yang lalu. Seperti diketahui RSUD Dr. Sudono yang telah berhasil meraih zona integritas terbaik di Jawa Timur. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima kunjungan Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Kemenkopolkam, Nur Rohmah Hidayah beserta rombongan, Kamis 25 September. Kunjungan ini merupakan rangkaian dari monitoring dan evaluasi terkait keberadaan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Berdekar, sekaligus juga melihat pembangunan yang ada di Kota Madiun. Di kantor lapangan TPA Winongo, Wali Kota Maidi menceritakan sejarah awal berdirinya tempat pengolahan sampah modern tersebut. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan, pengelolaan sampah di TPA tidak hanya sebatas pembuangan, tetapi juga dikelola agar memberikan nilai tambah, termasuk pemanfaatan gas metana dan penghijauan di kawasan sekitar. Wali Kota juga memaparkan berbagai program Pemkot Madiun yang tengah berjalan, mulai dari beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur kota, asuransi untuk pekerja, hingga pondok lansia yang menjadi bentuk perhatian pemerintah bagi warganya. Sementara itu, Nur Rohmah Hidayah mengaku kagum dengan apa yang dilihatnya di Kota Madiun, khususnya di TPA Winongo. Kunjungan ditutup dengan kegiatan penanaman pohon dan berkeliling di kawasan TPA Winongo sebagai simbol komitmen bersama menjaga lingkungan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Kota Madiun kembali kedatangan pejabat penting. Kali ini ada Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS yang melaksanakan kunjungan kerja di PT Inka Persero Kamis 25 September. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun turut menyambut kedatangan putra Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut. Wali Kota pun menyampaikan terima kasih atas kunjungan ke Kota Madiun. Kunjungan tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi ada banyak masukan yang dapat diambil untuk Kota Madiun ke depannya. Biarpun hanya mengunjungi PT Inka, IBAS juga menyinggung Kota Madiun, khususnya perubahan-perubahan Kota Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Maidi. Apresiasi pun diberikan Wakil Ketua MPR RI tersebut. Dalam pertemuan itu, Wali Kota memang menyampaikan kondisi Kota Madiun saat ini, mulai peningkatan ekonomi, perubahan fisik hingga inovasi-inovasi, seperti tempat pembuangan akhir yang diubah menjadi tempat wisata. Biarpun belum selesai dikerjakan, namun keberadaan TPA Winongo Kota Madiun sudah menarik perhatian. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun gencar menjalankan program strategis, mulai Zero Sampah 2027, penguatan pangan dan pendidikan, hingga penanganan stunting. Pemkot juga bersinergi dengan BRIN dalam surveillance kesehatan sebagai langkah nyata menuju kota sehat dan berkelanjutan. Salah satunya ini pencemaran lingkungan hidup. Program Kota Madiun Zero Sampah pada 2027 mendatang terus dimatangkan pemerintah Kota Madiun. Sosialisasi kepada masyarakat pun gencar dilakukan. Terbaru, sosialisasi dilakukan tempat pembuangan sementara Nusa Penida, Kelurahan Klegen, dan TPS Kartika Manis, Kelurahan Manis Rejo, Jumat 19 September. Sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup itu juga menghadirkan Wali Kota Madiun Dr. Maidi sebagai narasumber. Sebelumnya, sosialisasi serupa juga dilakukan di TPS Sedoro, Kelurahan Banjarrejo, dan TPS Kapten. Sosialisasi juga menyasar lingkungan sekolah di Kota Madiun. Seperti diketahui, pengelolaan sampah di Kota Madiun nantinya cukup sampai di tempat pembuangan sementara. Keberadaan tempat pembuangan akhir pun perlahan akan dihilangkan. Pemerintah Kota Madiun tengah mendatangkan mesin-mesin insinerator untuk pengelolaan sampah di TPS. Namun, hal itu perlu ekosistem pengelolaan sampah yang solid dari tingkat bawah. Karenanya, sosialisasi terus digencarkan. Tak hanya mesin insinerator, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan TPS organik. Lahan yang disiapkan 1,5 hektar. TPS ini khusus menampung sampah organik, termasuk juga sisa makanan. Hal ini akan dikolaborasikan dengan program makan bergizi gratis. Hadirnya program tersebut diyakini juga menyisakan sampah tersendiri, seperti sisa nasi, sayur, dan lauk. Di TPS organik sudah disiapkan pengelolaan sampah untuk menjadi pupuk hingga pakan ternak. Namun, tentu butuh peran serta semua pihak, tak terkecuali masyarakat. Pemilahan sampah sejak dari rumah harus membudaya. Masyarakat harus tertib dan disiplin. Karenanya, pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dan juga harapan kita bersama, karena kita ketahui bersama bahwa Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun merespon cepat arahan Presiden terkait kondisi darurat tempat pembuangan akhir atau TPA. Sebagai langkah konkret, pemerintah terus mengencarkan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Pemkot berencana mendatangkan mesin insinerator untuk pengelolaan sampah ke depannya. Sosialisasi terbaru digelar di tempat pembuangan sementara atau TPS Maijen Sungkono dan TPS Kresna, Rabu 24 September. Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir langsung sebagai narasumber. Sebelumnya kegiatan serupa juga dilaksanakan di TPS Nusa Penida dan TPS Kartika Manis. Tujuannya memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar TPS tentang pentingnya pemilahan sampah sekaligus manfaat penggunaan mesin insinerator. Kota Madiun sendiri menargetkan zero sampah pada tahun 2027. Nantinya sampah rumah tangga diharapkan dapat selesai diolah di tingkat TPS saja. Karena itu, Pemkot bersama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat maupun pegawai di TPS mengenai pemanfaatan mesin insinerator yang akan datang. Namun, Wali Kota menegaskan keberhasilan program membutuhkan peran serta semua pihak, salah satunya melalui dukungan masyarakat untuk menerapkan sistem kantong kresek 3 warna, yakni hijau untuk sampah makanan, daun dan juga ranting, kuning untuk sampah anorganik, serta merah untuk sampah B3. Sistem ini juga mencakup pengelolaan sampah rumah tangga hingga sampah laundry. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hujan deras mulai mengguyur Kota Madiun. Seperti hujan di hari Minggu 22 September malam, hujan selama sekitar 2 jam tersebut juga menyebabkan genangan.
Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD bergerak cepat meninjau sejumlah titik saluran bersama dengan GOES pada Senin 22 September. Titik yang ditinjau pun beragam, seperti kawasan wisata Pahlawan Street Center atau PRC, saluran di Jalan Kawis, Jalan Pandan, dan lain sebagainya. Titik peninjauan memang difokuskan ke kawasan wisata PSC. Maklum kawasan wisata jantung kota tersebut sempat tergenang air pasca hujan deras kemarin malam. Kawasan wisata tersebut memang dalam penyempurnaan. Salah satunya realisasi wisata Arung Jeram. Wali Kota menjelaskan hadirnya hujan deras menjadi sarana evaluasi proyek. Bagian tanggul yang dibuat ternyata kelewat tinggi. Alhasil air hujan meluber ke bagian pedestrian. Tak hanya di bagian PSC, Wali Kota juga menginstruksikan pembersihan saluran di titik yang lain, seperti di saluran Jalan Kawis dan saluran lainnya. Hal itu penting mengingat musim hujan mulai berlangsung. Dengan kemarin itu dengan kondisi itu di dalam pengerjaan, malah untuk evaluasi sekali. Ini berarti kurang besar. Ini ketinggian. Kalau ketinggian airnya balik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bagi kita semuanya, Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi dalam acara Sarasehan Ketahanan Pangan yang digelar di Hotel Aston. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Acara turut dihadiri Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Forkopimda, Perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, serta kalangan akademisi. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting yang tidak bisa ditawar dalam pembangunan daerah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pemanfaatan lahan tidur di wilayah Kota Madiun. Pemkot Madiun juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah untuk pupuk subsidi bagi 1.225 petani. Selain itu, Wali Kota mendorong pemanfaatan lahan di tepi sungai sebagai area tanam produktif untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Tak hanya itu, keberadaan warung tekan inflasi atau wartekin juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Dukungan dari kelompok tani, Bulog, dan Pupuk Indonesia disebut menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang kini mencapai 6,35%. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Dr. Maidi juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang Lomba Kemandirian Pangan Tingkat Kota tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan. Adapun daftar pemenang, juara pertama Kelurahan Patihan, juara kedua Kelurahan Rejomulyo, juara 3 Kelurahan Taman, Harapan 1 Kelurahan Madiun Lor, Harapan 2 Kelurahan Kuncen, dan Harapan 3 Kelurahan Manis Rejo. Dengan berbagai program strategis dan sinergi antar lembaga, pemerintah Kota Madiun optimis mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Melalui komitmen berkelanjutan tersebut, Pemkot Madiun berharap Kota Madiun dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tidak mungkin. Ini harus kita sadari bersama, tapi Pemerintah Kota Madiun menggelar forum diskusi peduli pendidikan di Rumah Dinas Wali Kota, Sabtu 20 September 2025. Kegiatan ini menghadirkan tokoh pendidikan dari berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Rasio. Forum menjadi ruang strategis untuk membahas kebijakan, tantangan, dan peluang di dunia pendidikan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Ia memaparkan sejumlah langkah yang telah ditempuh, mulai dari digitalisasi pendidikan, bantuan biaya sekolah, hingga beasiswa bagi siswa berprestasi. Selain pendidikan, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan ramah lingkungan. Kota Madiun lanjutnya telah dinobatkan memiliki udara terbersih kedua di Jawa Timur. Sementara itu, Dr. Rasio dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kemajuan Kota Madiun, namun ia berpesan agar pemimpin senantiasa menjaga komunikasi dengan bijak, lebih baik diam daripada berkata yang keliru, ujarnya. Melalui forum ini, Pemkot Madiun berharap tercipta sinergi antara pemerintah dan insan pendidikan untuk melahirkan generasi muda yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Kita harus ikut peran perubahan-perubahan pendidikan, kita harus bisa mengikuti, mungkin kita ada saran, pendapat, dan sebagainya, mungkin memberikan masukan-masukan. Sehingga masukan-masukan itu salah satunya jangan ditinggalkan karakter, sopan santun. Ya, generasi tua-tua itu kan memantau itu. Anak boleh pandai, tapi karakternya jangan sampai ditinggalkan untuk sopan santunnya. Ya, seperti itulah.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memimpin panen raya jagung ungu sebagai langkah ketahanan pangan sekaligus peluang ekonomi. Pemkot juga membuka pelatihan UMKM agar naik kelas di era digital. Sementara itu percepatan penurunan stunting terus digencarkan dengan target menekan angka 393 balita yang masih tercatat. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menggelar panen raya jagung ungu di lahan seluas 700 meter persegi di kawasan Rawa Bening, Selasa 23 September. Jagung ungu yang dikenal kaya antioksidan diharapkan dapat menjadi alternatif pangan sehat sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal. Selain jagung ungu ketan, lahan tersebut juga ditanami jagung warna-warni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jagung ungu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya membantu mencegah diabetes, mendukung program diet bagi penderita hipertensi, serta berpotensi mencegah kanker. Dr. Maidi menegaskan, menjaga kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Salah satu upayanya adalah dengan memanfaatkan lahan tidur di Kota Madiun agar lebih produktif. Lahan-lahan ini ditanami dengan berbagai bahan pangan, seperti padi, jagung, ketela, dan umbi-umbian. Kedepan, Pemkot Madiun akan memperluas penanaman jagung ungu di berbagai lahan kosong, termasuk di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kita punya lahan tidur kurang lebih kalau kita hitung ada 12 hektar ya. 12 hektar itu. Jadi 12 hektar. Dan hari ini kita coba penelitian kita Kapendis di sebelah itu berhasil juga. Maka ini akan kita kembangkan di TPA yang 7 hektar itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi secara resmi membuka pelatihan manajemen bisnis, keuangan, dan digital marketing bagi para pelaku UMKM di Hotel Kartika Abadi Kamis 25 September. Mengusung tema UMKM Tangguh Siap Naik Kelas, strategi jitu kelola bisnis dan keuangan, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan bekal keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, terutama dalam menjawab tantangan digitalisasi dan persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menegaskan pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Menurutnya, seorang pengusaha yang jujur tidak hanya mendapatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga keberkahan dalam usahanya. Lebih lanjut, Maidi berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas diri. Tidak hanya menguasai manajemen keuangan, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Pelatihan ini diikuti puluhan pelaku UMKM dari berbagai bidang. Mereka akan mendapatkan materi seputar pengelolaan bisnis, manajemen keuangan, hingga teknik pemasaran digital. Dengan demikian, UMKM di Kota Madiun diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Stunting masih menjadi persoalan di Kota Madiun. Pasalnya sekitar 5,72 balita mengalami gangguan tumbuh kembang anak. Dalam rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kota Madiun di Kecamatan Manguharjo pada Kamis 25 September, Wali Kota Dr. Maidi menginstruksikan tim segera menuntaskan persoalan tersebut. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Madiun per Agustus tahun ini, sebanyak 393 balita mengalami stunting. Mereka terbagi dalam beberapa kategori usia, yakni usia 0-11 bulan sekitar 11 jiwa, usia 12-23 bulan di angka 73 jiwa, usia 24-35 bulan sebanyak 113 jiwa, usia 36-47 bulan sebanyak 102 jiwa, dan usia 48-60 bulan sekitar 93 jiwa. Melihat data itu, Dr. Maidi mengatakan perlu upaya serius untuk mencegah penambahan angka anak lahir stunting dengan mereduksi angka anak stunting dengan perbaikan gizi. Menurut Dr. Maidi, langkah cegah dini yang diambil Pemkot Madiun bakal efektif mengentaskan persoalan stunting. Secara teknis, program ini diawali dari pendataan calon pengantin hingga pemantauan kondisi serta pemenuhan gizi pengantin dan ibu hamil. Dr. Maidi menambahkan, TPPS tidak bekerja sendiri. Pihaknya bakal mengerahkan lurah untuk ikut menyelesaikan persoalan stunting di wilayah kelurahan masing-masing. Ini harus habis. Jangan sampai lahirnya stunting,
lahir stunting, yang masih hamil tidak kita benahi, justru yang hamil ini yang masih muda. Karena kalau kurang gizi punya minum susu muda, tapi ini sudah keluar stunting, anak suruh minum angin, itu kadang-kadang perawatannya makin sulit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Ini ada di sini beserta Ibu. Pak Sek ada di sini. Perayaan HUT ke-83 SMP Negeri 1 Madiun berlangsung semarak lagi menarik. Kamis 25 September. Pawai seni bertajuk Everest 83 Excellence Vision Education Remarkable of Spensa Global Challenge pun mengemuka. Gelaran yang menampilkan ragam kreativitas siswa ini sukses memikat perhatian tamu undangan maupun masyarakat yang memadati area sekolah. Peringatan kian menarik lantaran dibuka langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan apresiasi tinggi atas penampilan siswa-siswi SMP Negeri 1 yang dinilainya telah menunjukkan kualitas bertaraf nasional bahkan internasional. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyampaikan bahwa Pemkot Madiun akan terus mendukung kreativitas pelajar melalui ajang-ajang pawai seni berskala besar. Dengan menggandeng Dinas Pendidikan, Wali Kota menargetkan SMP Negeri 1 dapat menjadi wakil Kota Madiun dalam pawai giat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Bali 2026 nanti. Pawai seni diawali penampilan drum band, dilanjutkan parade maskot 3 benua sebagai simbol semangat Kota Madiun mendunia. Kemeriahan berlanjut dengan bazar jajanan khas dan lomba menghias kue yang diikuti oleh perwakilan wali murid. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peredaran barang kena cukai ilegal atau BKC coba diberantas dengan beragam cara, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Rabu, 24 September, sosialisasi peraturan pengawasan BKC digelar Pemkot Madiun dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai atau KPPBC Madiun di Geraha Mangga Madiun. Wali Kota tak menampik masih ada BKC ilegal yang masih beredar di tengah masyarakat. Salah satunya rokok. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diminta lebih paham bahwa rokok tak dilengkapi pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan pita cukai tidak sesuai peruntukan merupakan barang yang ilegal. Wali Kota juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli atau menjual rokok ilegal, serta segera melaporkan jika menemukan indikasi peredarannya. Dr. Maidi menambahkan peredaran BKC ilegal tidak hanya merampas pendapatan negara, tetapi juga merugikan masyarakat. Agen-agen rokok yang tidak sah, ini ada sosialisasi nek nemokne ndak laporan. Karena itu merugikan negara. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya mewujudkan lingkungan sehat di Kota Madiun terus mendapat perhatian. Hal itu terlihat dalam fokus group discussion FGD hasil penilaian fisik verifikasi lapangan Kabupaten Kota Sehat KKS tingkat nasional 2025 di GCIO Rabu 24 September. Ketua Tim Verifikasi KKS Pusat, Sofyan Afendi menjelaskan bahwa tim juri telah meninjau 13 titik lokasi utama di Kota Madiun sebagai bahan penilaian. Namun tahapan belum selesai. Ia mengapresiasi kondisi Kota Madiun yang menurutnya sudah baik. Sejauh 2 hari penilaian, ia mengaku sulit menemukan kelemahan berarti. Sofyan juga mengingatkan pentingnya konsistensi. Tetap dipertahankan ya, kalau bisa cari ide-ide lain yang lebih out of the box. Tapi sejauh ini sebenarnya sudah sangat nyaman dan sangat baik. Sementara itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program Kota Sehat. Ia menyampaikan terima kasih atas evaluasi dan saran yang diberikan tim pusat. Wali Kota juga menegaskan bahwa mulai tahun depan, area Public Service Center PSC akan menjadi kawasan bebas rokok. Meski demikian, tempat khusus merokok tetap akan disediakan agar lebih tertib dan tidak mengganggu masyarakat. Sebagai informasi, Kota Madiun kini tengah berupaya meraih Swasti Sabha Wistara, predikat tertinggi dalam penilaian Kota Sehat tingkat nasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Wali Kota Madiun Dr. Maidi melantik 37 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Kota Madiun Jumat 19 September. Acara pelantikan dihadiri Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait. Dari total 37 pegawai yang dilantik, sebanyak 21 orang mengisi jabatan fungsional guru, 10 orang menduduki jabatan operator layanan operasional, dan 9 orang sebagai pengelola umum operasional. Dalam arahannya, Wali Kota Maidi menekankan bahwa surat keputusan pengangkatan bukan hanya membawa kabar gembira, tetapi juga tanggung jawab besar. Status baru tersebut harus dimaknai sebagai amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wali Kota juga mengingatkan pentingnya sikap disiplin, kejujuran, dan pengembangan diri. Ia menegaskan ASN maupun P3K yang tidak mau berkembang dan tidak taat aturan berpotensi kehilangan SK yang telah diberikan. Wali Kota menambahkan pengangkatan P3K seharusnya disyukuri dengan meningkatkan kinerja dan dedikasi. Baginya keputusan tersebut adalah bentuk kepercayaan sekaligus peluang besar untuk mengabdi lebih baik bagi Kota Madiun. Dengan adanya SK itu dia harus bekerja semakin baik dan dia juga harus semakin rajin, disiplin, pengembangan inovasi diri. Ini yang kita harapkan seperti itu. Insya Allah lah di Kota Madiun tertib. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya menjaga kesehatan masyarakat terus digencarkan pemerintah Kota Madiun. Mengantisipasi potensi penyebaran bakteri Rickettsia yang telah terdeteksi di sejumlah daerah sekitar, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melakukan surveillance host dan vektor potensial murine typhus. Langkah itu dimulai saat Wali Kota menerima audiensi tim peneliti BRIN di Balai Kota Jumat 19 September. Diskusi menitik beratkan pada penanganan bakteri yang banyak menjangkit tikus sehingga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Pemkot Madiun juga melibatkan Dinas Kesehatan dan para camat dalam mendukung penelitian tersebut. Menurutnya, sinergi ini tidak hanya penting untuk kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Sementara itu, Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN, Dr. Wahyu Puji Nugraini menyebutkan, Kota Madiun menjadi salah satu lokasi utama survei kebersihan permukiman, khususnya di wilayah Kelurahan Taman. Dr. Wahyu tak sendiri, pihaknya datang bersama dua peneliti, yakni Dr. Ristianto dan Wigati. Wahyu menambahkan, kegiatan survei akan dilakukan secara bertahap mulai bulan ini, melalui sinergi antara Pemkot Madiun, BRIN, dan masyarakat. Diharapkan penyebaran bakteri dapat ditekan sehingga lingkungan kota tetap sehat dan nyaman. Selain itu, Dr. Wahyu juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan agar terhindar dari risiko penyakit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kemajuan Kota Madiun sangat fantastik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.